Tentara Israel menghancurkan masjid dekat Hebron. Tentara Israel menghancurkan sebuah masjid di sebuah desa Palestina dekat Hebron di bagian selatan tepi barat yang diduduki. Sumber media mengatakan beberapa kendaraan militer dan bulldozer menyerbu desa Kaletaha di kota Doura, barat daya Hebron, mengepung area masjid setempat. Dilansir dari Imams News, sumber tersebut menambahkan tentara menghancurkan Masjid Rasul Allah, Masjid Nabi Allah kira-kira seluas 100 meter persegi. Kaletaha adalah salah satu dari beberapa daerah di Hebron yang menjadi sasaran kegiatan ilegal penjajah Israel, terutama sejak Israel berusaha mencaplok 3.000 dunam tanah Palestina untuk memperluas koloni ilegal Nagihot yang dibangun di atas tanah Palestina yang dicuri. Semua koloni Israel di tepi barat yang diduduki, termasuk yang berada di dalam dan sekitar Yerusalem Timur yang diduduki, adalah ilegal menurut hukum internasional. Konvensi Jenewa keempat, selain berbagai resolusi PBB dan Dewan Keamanan, Israel juga sudah dinyatakan telah melakukan kejahatan perang di bawah hukum internasional. Pasal 49 Konvensi Jenewa keempat menyatakan kekuasaan pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya sendiri ke dalam wilayah yang didudukinya. Ini juga melarang pemindahan paksa individu atau massal serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki. Sebelumnya, Israel juga mulai menghancurkan perbatasan komersial yang melintasi jalur Gaza. Langkah ini diambil untuk membangun penghalang di sepanjang perbatasan dengan wilayah Palestina. Kantor berita Anadolu Agency melaporkan pasukan Israel mulai melibas Al-Mentar Karni yang melintas timur Gaza. Israel serang 15 masjid di tepi barat. Menteri Wakaf dan Urusan Agama Palestina Hatem Al-Bakri mengatakan dalam sebuah pernyataan pasukan pendudukan Israel dan pemukim Yahudi sayap kanan telah menyerang 15 masjid semenjak awal tahun. Dilansir dari laman Middle East Monitor, Bakri menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut datang sebagai bagian dari kebijakan penduduk. Hal ini bertujuan untuk membiarkan para pemukim melakukan agresi tanpa batasan yang dapat mendorong wilayah tersebut ke dalam perang agama. Pada 2021, otoritas Palestina mendokumentasikan serangan terhadap lebih dari 10 masjid di tepi barat. Hal itu terjadi di samping puluhan lainnya yang dihasilkan dari agresi Israel di jalur Gaza. Di samping itu, bulan lalu otoritas Palestina mengecam perluasan pemukiman ilegal Israel di wilayah tepi barat. Menurutnya, proyek tersebut akan semakin menyulitkan realisasi solusi dua negara. Kementerian Luar Negeri Palestina menyoroti proyek pembangunan pemukiman baru Israel di kota Sinjil yang terletak di utara Ramallah. Palestina kembali menekankan keleluasaan Israel memperluas pemukiman ilegal di tepi barat tidak lepas dari lemahnya respon internasional atas pelanggaran tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberikan perlindungan kepada Tel Aviv. Palestina menilai faktor tersebut bisa menutup pintu bagi solusi politik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Rakyat Palestina akan melawan rencana penjajah Israel jadikan Masjid Al-Aqsa sebagai objek wisata. Anggota Biro Politik Hamas Harun Nasiruddin mengatakan bahwa upaya penjajah Israel untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa menjadi objek wisata sebagai eskalasi berbahaya. Tindakan ini berpotensi melahirkan perlawanan rakyat Palestina dengan segala cara untuk melindunginya dari penodaan para ekstremis. Demikian dikutip Palestine Information Center. Nasiruddin menambahkan bahwa pendudukan Israel terus mengizinkan dan melindungi para pemukim pendatang Yahudi untuk mempraktekkan pelanggaran dan penodaan terhadap kesakralan dan kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Tindakan ekstremis Yahudi terbaru adalah munculnya sejumlah pemukim pendatang haram dan dengan pakaian tidak sopan dan seronok di halaman masjid. Tindakan tersebut dinilai Nasiruddin sebagai provokasi langsung terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia yang tidak boleh ditoleransi. Semua pihak harus mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan ini dan melindungi Masjid Al-Aqsa dari bahaya penodaan dan Yahudisasi. Dia memperingatkan pendudukan Israel agar tidak melanjutkan kebijakan Zionis yang provokatif ini, yang dengan jelas mengungkap rencana dan niat jahatnya untuk mengubah Masjid Al-Aqsa menjadi objek wisata. Dia menekankan rakyat Palestina tidak akan tinggal diam dan berpangku tangan menghadapi hal ini. Tindak penjajahan Israel tersebut hanya kesiagaan rakyat dan semakin kuat untuk menghadangnya dengan segala cara sampai pendudukan Israel hengkang dari tanah Palestina dan hak Palestina yang sah dalam diambil kembali, terutama adalah pembebasan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Menurut European for Jerusalem Foundation, sebanyak 7.113 pendatang ilegal Yahudi dan 80.653 orang berkedok turis telah berpartisipasi dalam penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa pada Agustus lalu. Angka tertinggi tercatat pada 7 Agustus, sebanyak 2.201 pemukim pendatang Yahudi menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa untuk memperingati apa yang mereka sebut peringatan kehancuran kuil.